yaitu boleh menyalakan. Pokoknya, ini menunjukkan bahwa hukum tuntas atau gagal adalah penjaga gerbang yang memastikan hanya sinyal penting yang dikirim. Kedua, mekanisme hukum tuntas atau gagal. Kemudian, peran spesifik kanal natrium dan kalium dalam fase depolarisasi dan repolarisasi potensial aksi. Bagaimana sih interaksi keduanya mempertahankan konsistensi sinyal sesuai hukum tuntas atau gagal? Jadi, kanal natrium itu membuka cepat saat ambang tercapai yang menyebabkan influx natrium masif yang mendorong membran ke plus 30 mV atau depolarisasi. Segera setelah itu, kanal natrium menonaktifkan diri, sementara kanal kalium itu membuka perlahan yang memungkinkan efflux kalium yang mengembalikan potensial membran ke keadaan istirahat atau repolarisasi. Nah, interaksi ini menciptakan siklus yang dapat diandalkan dan berulang. Setiap potensial aksi itu memiliki bentuk dan amplitudo yang identik yang mempertahankan konsistensi sinyal sesuai prinsip tuntas atau gagal. Selanjutnya, kenapa sih hukum tuntas atau gagal itu berfungsi sebagai penyaring biologis? Dan bagaimana sih mekanisme ini mencegah sistem saraf dari kelebihan beban informasi yang tidak relevan? Jadi, hukum ini berfungsi sebagai penyaring karena hanya stimulus yang cukup kuat, misalnya nyeri atau tekanan signifikan, yang dapat mencapai ambang depolarisasi dan memicu potensial aksi. Stimulus subambang seperti sentuhan ringan pakaian itu tidak direspon. Dengan menyaring sinyal noise, sistem saraf kita itu menghindari kelebihan beban informasi yang memastikan bahwa perhatian fisiologis dan energi seluler itu hanya dialokasikan untuk rangsangan yang benar-benar penting bagi kelangsungan hidup atau fungsi tubuh. Lalu, bagaimana sih perubahan ambang depolarisasi, baik peningkatan maupun penurunan, dapat mengganggu fungsi normal sistem saraf dan otot kita, serta menyebabkan gangguan klinis? Jadi, jika ambang depolarisasi itu meningkat, misalnya akibat kerusakan reseptor di myasthenia gravis, maka lebih sulit memicu potensial aksi, menyebabkan kelemahan otot. Sebaliknya, jika ambang menurun seperti pada neuron hypersensitif di epilepsi, maka neuron mudah terpicu bahkan oleh stimulus ringan yang menyebabkan kejang. Kedua kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya stabilitas ambang dalam menjaga keseimbangan eksitabilitas sistem saraf dan otot. Jadi, bayangkan sebuah pintu otomatis yang hanya terbuka sepenuhnya jika dorongan cukup kuat. Nah, dalam tubuh kita, kanal ion adalah seperti pintu ini yang hanya terbuka sepenuhnya jika ambang depolarisasi tercapai. Apa sih peran kanal natrium? Peran pertama, pembukaan masif. Jika ambang tercapai, maka semua kanal natrium itu